kembali lagi di Senin malam ya, jam 8 malam, acara The Ngobis setiap hari Senin jam 8 malam. Teman-teman bisa sharing-sharing dan mengenal lebih dalam tentang belajar cara berbisnis itu gimana. Oke, malam hari ini saya ingin izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Regina, CRO dari The Consulting. Nah, sebelum saya mulai acara pada malam hari ini, saya izin dulu untuk kasih info ini buat teman-teman terkait acara-acara kita yang lain. Jadi dengan Salting ini selain bikin acara live seperti ini, seperti The Ngobis, kita juga adakan webinar teman-teman. Nah, kebetulan sekali di tanggal 25 Januari nanti kita akan adakan webinar dengan judul 3 langkah menyusun laporan pajak pribadi sesuai update peraturan perpajakan 2023. Nah, bagi teman-teman nih yang mau belajar tentang perpajakan dan ingin tahu tentang peraturan pajak yang terbaru, bisa langsung join dan registrasi diri di website kami yaitu www.theconsulting.id. Pembicara kita saat webinar nanti adalah CEO kita sendiri yaitu Pak Deddy Sidarta. Nah, teman-teman bisa langsung ikutan dan registrasi di sana ya. Oke, sedikit info tadi tentang webinar kita. Kita kembali lagi di acara The Ngobis kali ini dengan judul Strategi Berbisnis Makanan Khas Indonesia di Era Modern. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman yang sering kali tanya gimana nih cara tips atau memilih bisnis kuliner yang tepat untuk tahun 2023 ini gimana. Nah, bertepatan sekali dengan malam hari ini kita undang salah satu pengusaha di bidang kuliner, yaitu Pak Calvin Hartono, selaku owner Gado-Gado Boblo. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya terkait Gado-Gado Boblo ini adalah gado-gado yang mengusung konsep restoran. Jadi gado-gado ini menjadikan gado-gado itu menjadi kualitas yang premium kayak gitu teman-teman ya. Dan Gado-Gado Boblo ini sudah berhasil membuka cabang di beberapa di kota Jakarta dan tersebar di seluruh ibu kota Jakarta. Nah, langsung saja teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya nanti terkait strategi apa nih buat tips dan tentang bisnis kuliner bisa langsung ditanyakan di kolom chat ya. Nanti bisa langsung saya bantu untuk tanyakan ke Pak Calvin. Nah, sepertinya ini Pak Calvin juga sudah bergabung dengan kita. Langsung saja kita undang ya Pak Calvin Hartono. Tunggu sebentar. Biar kita... Oke. Halo Pak Calvin. Halo, selamat Halo Pak malam. Calvin, selamat Gimana malam. Oke. kabar? Happy Chinese New Year ya Pak Calvin. Iya, Junki. Buat teman-teman Semoga tahun yang ini lebih merayakan. buat teman-teman juga merayakan Happy Chinese New Year. Semoga tahun ini penuh berkat dan penuh kesehatan dan limpahan rezeki ya Pak. Amin. 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 Oke Pak Calvin, gimana nih kabarnya Pak? Luar biasa. eh, kita berbahagia ya bisa merayakan Chinese New Year kemarin, dan hari ini tadi juga ada jalan-jalan sama anak-anak ke Sentul buat ya refreshing lah. Ya, Itu sudah kumpul keluarga juga ya kesempatan. Pak ya. Ya. Oke, ini kebetulan hari Senin tadi mungkin teman-teman ada juga yang sudah liburan, tapi juga masih ada yang bekerja ya Pak Calvin. Ya, kebetulan Pak Sandiaga Uno membuat hari ini bisa untuk berlibur ya. Libur. Kemarin hari Minggu kan, Imleknya hari Minggu, kemudian sekarang hari Senin dikasih libur lagi. Saya lihat juga begitu banyak tempat-tempat wisata itu jadi bergairah ya, banyak juga kunjungan didatangi, dan semoga ekonomi Indonesia semakin bergulir dan semakin membaik ya, Regina. Amin Pak. Oke, kita mengawali 2023 dengan baik ya Pak, semoga. Nah, Pak Calvin ini kan sudah banyak yang penasaran, mungkin sebelumnya mungkin boleh diceritakan sharing-sharing ke kita nih Pak. Awal mula terjun ke dunia bisnis nih gimana sih Pak Calvin, dan kenapa kok milih bisnis kuliner gak bisnis lainnya Pak? Iya, saya sebenarnya bukan saya yang dimulai oleh orang tua saya, Ibu Juliana Hartono, ketika tahun 1970 memulai
usahanya di sebuah gang sempit di Kebon Sirih. Jadi untuk mencari nafkah, Mama berjualan gado-gado. Kalau ditanya kenapa gado-gado, kalau menurut Mama itu menu makanan yang gampang dan simple dibuat gitu. Jadi pada saat itu ketika saya umur 2 tahun, Mama sudah memulai usahanya ya dengan modal 500 rupiah atau gopek ya, dan harga jualnya 25 rupiah per porsinya. Waduh. Nah, pada perkembangannya karena memang pelanggannya adalah orang-orang di sekitar gang kita, ya tentunya tidak bisa berbuat banyak ya Regina ya, karena memang notabene pasti uangnya juga terbatas. Di tahun 80, Mama saya diajak berkolaborasi dengan kakaknya Mama atau Ii ya, saya panggilnya, atau Tante gitu ya. Itu pindah ke Jalan Wahid Hasyim. Sekarang itu lokasinya adalah gedung MNC Tower ya. MNC Center ya, itu yang grupnya MNC. Situlah kita berjualan di seberang apotek Boplo itu. Ketika memulai, Mama masih melihat apa sih yang akan dinamakan sebagai mereknya. Dan ketika di seberang itu ada apotek Boplo, Mama itu akhirnya menamakan warungnya dengan nama Gado-Gado Boplo. Nah, di awal itu kita nggak tahu ya apa sih maknanya Boplo, dan ternyata setelah beberapa saat kemudian ketika anak saya lahir yang perempuan itu yang namanya Claudia, dan saya pergi ke dokter anak pada saat Audi sakit itu, saya tergugah ada sebuah surat kabar di meja rumah dokter itu, dan di situ saya terbelalak membaca artikelnya. Ternyata di situ tulisannya Boplo Cikal Bakal Menteng. Jadi ternyata Boplo itu nama real estate dari Belanda yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Amsterdam. Jadi namanya itu nama real estate, Regina. Pernah kebayang kan nama real estate? Kayak Agung Sedayu ya. Nah itulah yang membuat jadi akhirnya namanya dijadikan nama Boplo. Gado-Gado Boplo. Itu awalnya begitu sih kisahnya. Dari awalnya dari nama apotek ya Pak, Boplo itu. Oke. Oh berarti ini sudah bisnis turun-temurun berarti ya Pak ya, sudah diawali dari mamanya Pak Alvin. Sudah 52 tahun. Sudah 52 tahun. Waduh. Dan berarti dari tahun berapa itu Pak? Berarti 70. Waduh, ya sudah lama sekali ya Pak. Nah, Pak pasti dan kan Regina, gimana Pak? Sorry aku potong. Nanti teman-teman yang memberikan pertanyaan yang menarik akan saya kasih buku tulisan saya. Itu yang 50 tahun, menyambut 50 tahun Gado-Gado Boplo. Jadi saya bikin tulisan membangun bisnis melegenda. Sudah bikin buku juga Pak Calvin ya. Lah, ayo teman-teman ini mumpung ada kesempatan. Oh, udah buku kedua, baik Pak. Iya. Nah, teman-teman mumpung ini ada kesempatan menarik sekali dapat buku dari Pak Calvin, langsung pertanyaannya ditambahkan di kolom komentar ya, langsung ini. Iya. Nah, ini saya yang sudah banyak penasaran ini Pak, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya list buat Pak Calvin. Karena saya sendiri tuh juga kepingin Pak, selain bekerja sebagai karyawan gitu ya, dulu tuh kepingin punya bisnis lainnya kayak gitu. Jadi inginnya sih bisnis kuliner kayak gitu ya Pak ya. Tapi kan pasti ada kendala-kendala yang sering kali dihadapi, itu salah satunya itu bahan baku Pak. Apalagi ini Pak Calvin sudah 50 tahun lebih berusaha mengusahakan bisnis ini. Pasti kan ada perbedaan ini standar bahan bakunya, gimana biar tetap bertahan Pak? Kalau dulu kan kita pasti pada saat memulai usaha ya belum banyak cabang, pastinya kita juga harus belanja sendiri. Waktu saya ingat banget ketika saya SD jam 5 pagi dibangunin Mama untuk membantu Mama. Jadi dari gang itu kami menyusuri jalanan menuju Pasar Boplo. Kira-kira 200 meter lah dari rumah kami di gang itu menuju Pasar Boplo itu untuk berbelanja. Tentunya kita juga pada saat awal pasti kita harus belanja sendiri ya. Tapi lambat laun ketika saya mulai kuliah, karena saya hobi baca, saya mulai menanamkan apa yang dinamakan the law of attraction ya. Jadi hukum tarik-menarik
itu saya sudah bilang, saya udah pamer-pamer sama teman-teman. Saya udah mulai apa ya? Apa namanya, kayak ria gitu ya. Bilang sama teman-teman, walaupun itu belum terjadi ya, bahwa usaha mama nih pasti suatu ketika akan menjadi bentuknya restoran, bertransformasi menjadi restoran. Padahal waktu itu mama itu masih berjualan di warung. Tapi saya dengan PD-nya, kalau saya ingat lagi lucu juga ya. Zaman dulu kan belum ada motivator ya, Regina. Belum ada apa, YouTube juga belum ada. Tapi saya udah berani ngomong seperti itu, dan ternyata itu adalah yang dinamakan, kalau sekarang kita menyebutnya sebagai the law of attraction ya, atau hukum tarik menarik. Apa yang kita katakan, apa yang kita doakan, dan apa yang kita tekuni itu akan pasti terjadi ya. Ketika alam semesta dalam hal ini dan Tuhan membantu menolong kita mewujudkan semua mimpi kita. Dan ketika sudah itu tahun 90-an ketika saya kuliah, dan Tuhan menjawab doa saya ketika tahun 2004, akhirnya kami bertransformasi dalam bentuk restoran. Dan kalau udah restoran udah lebih dari 3, tentunya kita juga pasti akan punya yang namanya supplier. Supplier itu adalah orang-orang yang mendistribusikan bahan baku kita. Tentunya juga kita harus mulai sortir dan membuat sebuah ya semacam kayak aturan ya, bahan baku yang seperti apa yang mereka harus penuhi gitu loh. Dan kalau memang tidak sesuai dengan kriteria kita, maka bahan baku tersebut bisa kita kembalikan ke pihak supplier. Jadi intinya seperti itu ya. Kita harus menetapkan sebuah, katakanlah kayak kopi gitu loh. Jadi harus panjangnya berapa, kacang panjang, juga bayam itu besarnya seperti apa, dan itu harus dikomunikasikan dengan supplier-supplier kita. Seperti itu, Regina. Berarti punya kerjasama dengan supplier yang baik ya Pak? Iya, supplier kita banyak banget. Dari tahun ke tahun saya makin menambahkan supplier. Apalagi ketika saya mempunyai channel YouTube channel YouTube saya namanya Kevin Hartono Official. Saya juga membantu para UKM yang sedang pada waktu pandemi. Saya memulainya pada saat pandemi mulai datang ke Indonesia ya, Regina ya, dan saya terenyuh dengan dan sedih dengan keberadaan mereka. Kita juga pernah punya imbasnya Regina. Dan saya akhirnya melakukan sebuah support lah, bentuk support buat para UKM, sehingga UKM di Indonesia itu bisa khususnya di Jakarta itu bisa terbantu. Dan saya membuat video review gratis untuk produk mereka, dan kemudian saya masukkan ke channel YouTube saya, Regina. Gitu. Jadi memang saya ada yang bilang DNA UKM. Ya memang saya suka sekali dengan UKM, apalagi keberadaan mereka itu harus saya selalu support, karena saya memang pernah berada di dalam posisi mereka. Kesulitan yang mereka alami, hambatan dan rintangan, saya sudah alami semua, dan saya ingin sedikit membantu mereka. Dengan apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Gitu, Regina. Oke. Waduh, berarti sama-sama pernah di tahap UMKM ya Pak, jadi Pak Calvin juga merasakan ingin membantu mereka. Oke, jadi Bapak mampir ke tempat mereka, terus bikin review dan di-upload di YouTube-nya Pak Calvin, gitu ya? Saya ada studio di cabang saya, pusat saya di Jalan Cikini Raya, jadi saya punya teman-teman punya teman pembina UKM di Bekasi, namanya Ibu Rina. Beliau ada pembuat keripik jengkol ya, dan saya senang banget dengan dengan kegigihan dari Ibu Rina itu, di mana dia bisa memenangkan dari 4.000 finalis, dia bisa memenangkan salah satu pemenang dalam produk inovasi produk, sehingga produknya itu bisa mendapat hadiah dari Kemenparekraf. Jadi dia dibuatkan ini kita ngomong standing pots ya. Jadi ini kemasan seperti ini kan harganya juga cukup lumayan ya. Dia Bu Rina tuh bisa dapat ini dari Kemenparekraf, dibuatkan dapat hadiah 2.000 piece kayak gini. Dan kemudian juga diberikan bantuan berupa sertifikat halal, kemudian dibuatkan juga logonya, mereknya dibantu. Jadi Regina, saya cukup bersyukur pemerintah kita ini sangat-sangat support ya Pak. Sangat support UKM ya, apalagi Menteri Sandiaga Uno yang sudah mencanangkan tahun depan
restoran Indonesia akan dia canangkan 4.000 restoran Indonesia di seluruh dunia untuk mengejar ketinggalan kita dari negara-negara seperti Thailand dan Jepang gitu ya. Begini. Iya betul. Oke Pak, mantap sekali ya Pak. Jadi segala stakeholdernya jadi bekerja sama biar bisa membangun Indonesia biar lebih baik lagi pastinya gitu ya Pak. Iya. Nah ini saya jadi penasaran nih Pak, karena Bapak sudah membahas tentang UMKM nih Pak. Apa sih Pak yang mungkin menjadi kendala terbesarnya bagi para UMKM, atau mungkin Pak Calvin sendiri waktu jadi UMKM itu di level UMKM apa kendalanya dan gimana sih cara keluar dari kendala tersebut? Ya, kalau menurut saya kan banyak bergaul dengan UMKM. Apa sih yang menjadikan mereka tuh kurang bisa membesar ya? Itu adalah satu dari karakter mereka, para UKM yang masih belum menjalankan kaidah-kaidah bisnis sebagaimana mestinya. Contoh, pendapatan uang usaha itu digabungkan dengan uang pribadi. Jadi uang pribadi, uang usaha itu bisa diambil sebagai uang pribadi mereka, dan itu amatlah tidak bagus sekali, akan membuat bisnis atau usahanya juga kurang bisa berjalan ya. Begitu yang pertama. Terus kedua, mereka juga punya mindset yang kepingin cepat ya. Padahal di dalam dunia ini kalau menurut saya tidak ada yang instan. Ketika kita mau merebus mie instan aja, itu juga kita harus menunggu dan mempersiapkan segala sesuatunya. Kita mesti masukin air juga kan, juga panci, kemudian kita harus menyalakan kompor, dan kita menunggu juga airnya itu menjadi panas kan, kita baru bisa masukkan gitu. Jadi kalau menurut saya sesuatu yang instan itu tidak baik. Apalagi saya banyak menonton channel YouTube ya, melihat perkembangan dunia usaha F&B ya. Dan kita juga lihat sangat-sangat kita lihat begitu banyak usaha-usaha kuliner yang dibangun langsung grow dalam tempo waktu singkat, tapi setelah itu kita melihat mereka keberadaannya sudah tiada lagi, Regina. Cepat juga, jadi Pak. Ya, ada pendapat, ada yang ngomong ya, easy come easy go ya. Alangkah baiknya segala sesuatu itu dimulai dengan pertama adalah dengan starting small ya. Kalau saya sharing, saya kemarin juga diminta untuk jadi memberikan kuliah umum. Jadi saya selalu mengajarkan mahasiswa itu untuk mereka starting small dulu ya, memulai dari nol, dari uang hasil tabungannya. Jangan sekali-sekali meminjam uang pinjol, bahayanya luar biasa ya. Pokoknya harus benar-benar dari kecil, dan itu lebih nikmat gitu. Saya sudah merasakan sekali melihat usaha mama yang dari kecil, dari sebuah gang sempit pindah ke Jalan Wahid Hasim, terus mama juga ikutan nemplok, bukan festival sih, nemplok di sebelah supermarket lah, ikutan di Sera, bergabung dengan usaha orang lain, dan itu kan itu ternyata tanpa disadari mama saya melakukan sebuah proses yang dinamakan itu proses branding, Regina. Dan akhirnya setelah mendapat kepercayaan dari pelanggan, dan itu usaha itu akan bisa berkembang dan akan ada investor yang melirik kita. Namun ada kalanya saya juga bingung juga kalau ngelihat yang usaha-usaha sekarang ya. Teman-teman para UKM yang belum terlalu lama sudah kepingin dilirik sama investor, dan itu sesuatu yang mustahil gitu. Ya, mereka harus punya fondasi yang cukup kuat dulu sebelum investor itu mengajak bergabung gitu, Regina. Oke, mantap. Berarti memang Pak, setiap hal itu pasti ada prosesnya ya Pak. Kita bangun dulu fondasinya, lalu baru bisa berdiri sampai lama gitu ya Pak. Iya. Nah, terus kedua, sekali, Pak. Tips yang pertama tadi kan adalah memulai dari nol ya, atau starting small ya. Yang kedua adalah memilih menu makanan
yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat kita. Ketiga, ya jangan memilih sesuatu yang aneh-aneh, ya. Pilihlah yang memang betul-betul sudah tertancap di benak pelanggan. Dalam hal ini Indonesia itu adalah kalau kita pernah searching ya beberapa tahun yang lalu, makanan Indonesia adalah makanan terlezat di dunia ya, Regina. Itu sudah diakui oleh dunia. Dan apakah yang terlezat di dunia itu nomor satu adalah rendang. Rendang itu sampai akhirnya bisa, ada satu chef dunia itu ya, Gordon Ramsay itu chef dunia yang terkenal, dan dia sampai menghubungi ke bapak kuliner kita nih, Pak William Wongso, untuk mengulik bagaimana proses pembuatan rendang ketika mereka bertemu di Sumatera Barat. Dan itu videonya luar biasa ya. Akhirnya juga bisa mengangkat makanan Indonesia. Dan Indonesia itu kayak akan rempah-rempah juga. Selain terlezat di dunia itu, terlezat di dunia itu rendang, ya kita bersyukur juga Regina, kita berada di dalam posisi nomor 6. Yang berikutnya di dalam penelitian CNN Go itu kita ada di posisi nomor 6 dengan ditulis di situ nomor 6 adalah gado-gado, dan kita ditulis di situ gado-gado 20 cabang Panglima Polim, dan kita bersyukur untuk peroleh itu kan. Kalau kita mengklaim diri sendiri kan kita juga nggak bagus ya, tapi kalau diklaim oleh orang luar itu adalah sesuatu yang data yang valid menurut saya. Wah, konkret Pak buat gado-gado 20 sudah go internasional ya Pak. Kalau ini hebat sekali. Ya. Dan selanjutnya adalah yang saya mau ceritakan. Oh iya, kamu nanya dulu deh, gimana? Nanya dulu. Boleh Pak. Iya. Oke Pak, ini kan tadi saya juga sempat nomor 6 ya Pak, gado-gado. Berarti kan ini kan terkait kualitas rasa. Nah mungkin dari gado-gado Boplo sendiri Pak, gimana sih cara mempertahankan rasa yang dari 1970 tadi sampai sekarang 2023 Pak? Oke. Mama saya kan ketika tahun 1980-an itu mama saya masih di warung ya, katakanlah di warung itu di diajak ngomong sebentar. Oke Pak, saya lanjut ya. Boleh Pak, silakan. Tahun 80-an kan mama masih jualan di warung ya. Dan saya merasa terberkati banget ya, Regina. Itu ada satu customer mama yang datang membawa kacang mete. Kacang mete itu dibawa oleh seorang bos dari restoran Cahaya Kota. Dekat kita itu ada restoran legendaris banget. Dan akhirnya bos itu bilang, tolong diulekin ya kacang mete itu untuk dijadikan gado-gado buat dia. Dan akhirnya mama terbesit akhirnya menambahkan kacang mete di dalam gado-gadonya, dan itu yang membuat rasa bumbu mama itu luar biasa ya. Sampai akhirnya mama tuh memenangkan lomba gado-gado ulek se-Jabodetabek. Pada saat itu saya ingat banget tanggalnya 21 April 1994. Itu hari Kartini ya, Regina. Masih hafal ya Pak? Iya, hari Kartini. Itu ada fotonya soalnya. Dan saya menerima hadiah dari Kementerian Bulog, Menpangan Bulog. Karena mama saya pada saat itu mama saya udah habis mulek, mama saya lapar dan dia cari makan. Akhirnya saya disuruh nungguin, dan saya satu-satunya cowok yang menerima hadiah lomba tersebut, Regina. Wah, lainnya ibu-ibu ya Pak ya? Yang lainnya ibu-ibu, dan saya ingat banget juara kedua itu istrinya Pak Asmuni, istri Mulat. Oh, itu jualan rujak kalau nggak salah. Jualan pecel dia, jualan pecel. Oh, jualan pecel. Ya. Okay. Dan itu semua pun yang saya rasa memang betul-betul karena memang pada saat itu mama menambahkan kacang mete, kan, sehingga bumbunya menjadi terasa legit gitu loh Regina. Waduh, kita dikasih resep rahasianya nih Pak, di-spill sedikit ini Pak. Pakai kacang mete ternyata. Pantesan Pak, jadi kan dari rasanya pun berbeda, nggak kacang tanah aja ya Pak, jadi ada kacang metenya. Oke Pak. Nah ini kan sorry Regina. Jadi kalau menurut saya berbaiklah kepada pelanggan Anda. Pelanggan Anda bisa menjadi inspirator Anda. Inspirasinya malah dari pelanggannya mamanya Pak Calvin ini ya.
Oke. Ya, Pak, tadi kan dari ceritanya kan dari gang, dari warung gitu ya Pak, terus sudah berhasil buka sampai punya restoran dan sekarang malah punya beberapa cabang di Jakarta ya Pak. Nah ini pasti kan ada kesulitan tersendiri Pak terkait membangun bisnis sistemnya dan prosesnya tuh jadi punya cabang. Itu apa Pak kendalanya dari Pak Alvin mungkin boleh cerita Pak? Kalau kendala pasti ada, cuman kita nggak mau jadikan itu kendala, tapi kita jadikan itu sebagai cambuk kita untuk melangkah lebih baik lagi. Mungkin dalam proses kita karyawan kita masih perlu dibenahi, disiplin mereka, semangat kerja mereka itu kan harus dibekali dengan knowledge yang baik tentang produk, tentang apapun yang mereka butuhkan itu harus kita iniin. Dan kita kendala lainnya adalah sebenarnya sih bukan kendala ya, kita harus benar-benar fokus ke apa yang kita jalankan. Misalkan di bisnis makanan, ya udah berbisnis makanan aja, jangan sampai kita pecah fokus dan kepingin cepat-cepat untuk kalau kepingin buka cabang sebanyak-banyaknya, apalagi hari ini saya baca banyak ada beberapa berita-berita yang memang ya akibat terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat buka cabang ya akhirnya kualitas dan rasa makanan kita juga akhirnya menjadi terlantar gitu ya, dan akhirnya menurun banyak sekali, dan saya melihat banyak sekali yang tutup gitu, ada beberapa yang tutup. Saya nggak sebut ya merek-mereknya ya. Iya Pak, iya kan jadinya kan fokus dalam handle setiap cabangnya kan pasti kan agak sulit ya Pak kalau sudah banyak cabang. Ya, membutuhkan konsentrasi. Jadi dalam menyelesaikan kendala tadi Pak, dari Pak Alvin mungkin apa Pak tipsnya biar bisa tetap bagus gitu rasanya, terus juga tetap ramai setiap cabangnya? Ya. Gitu. Ketika kita sudah mempunyai cabang lebih dari 3, sebaiknya kita membuat dapur sentral. Ya, dapur sentral itu di situ proses pembuatan bumbu atau makanan-makanan itu kita harus terjaga di situ. Kemudian kita harus melakukan yang namanya pelatihan. Banyaklah bergaul dengan bukan customer kita aja, tapi karyawan kita. Karyawan kita tanyakan, memanusiakan mereka, memberikan semangat kepada mereka, berkomunikasi dengan mereka, menanyakan hal-hal yang ya mungkin menurut orang itu simple ya, tapi sebenarnya gimana sih orang itu bisa sampai bertahan bekerja di tempat kita, kan itu juga suatu perlu skill yang ini ya. Dan saya bersyukur karyawan kami juga banyak sekali yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun, sampai ada 35 tahun, 20 tahun, ada yang dari jomblo sampai mereka berumah tangga gitu loh. Dan itu kan faktor kenyamanan itu sangat penting sekali ya, bagaimana kita bisa menumbuhkan suasana yang nyaman dalam mereka bekerja, karena memang pada intinya kan manusia itu bukan hanya butuh uang aja ya Regina ya, tapi mereka juga butuh diapresiasi, diajak bicara, disupport dan didukung gitu loh. Dan itu kalau menurut saya adalah yang tinggi sekali ketika kita bisa mengerti apa sih yang menjadi pemikiran mereka, cita-cita mereka seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya sih bukan sebuah hambatan ya, tapi apa sih kita ngomongnya cambuk lah untuk kita juga berusaha lebih baik lagi. Kita juga harus belajar dengan sparring partner kita. Sparring partner itu kita itu yang saya sebut adalah orang pelaku bisnis yang makanannya sejenis sama kita. Oke. Nah, ini Pak, sebelum saya lanjutkan, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Calvin. Jadi saya simpan dulu pertanyaan dari saya ya. Jadi saya utamakan dulu yang dari teman-teman ini. Sudah ada yang banyak bergabung. Jadi halo teman-teman. Ada Kak Bella, ada Kak Epung, ada Kak Ijon. Nah ini ada pertanyaan dari Kak WB Fireworks Pak. Ini sapa dulu Pak. Halo Pak Calvin, saya mau tanya bagaimana cara mempertahankan produk di tengah F&B yang sekarang sangat bervariatif. Nah, boleh Pak dibantu jawab Pak Calvin? Ya,
competition atau dalam dunia usaha ini tidak bisa kita elakkan lagi. Jadilah kalau bisa nih kita berusaha untuk selalu menjadi pilihan pelanggan nomor satu. Karena brand awareness itu sangat penting sekali ketika kita ingin dipilih, maka kita harus menjadi brand nomor satu di benak pelanggan. Nah, buatlah sebuah asosiasi di mana produk kita itu memang benar-benar menjadi pilihan buat mereka. Ketika kita mulai berusaha, kita harus tahu apa sih yang nilai tambah yang kita bisa berikan kepada pelanggan kita. Pelanggan itu pasti akan memilih brand-brand yang sudah cukup dikenal. Kita bersyukur ya, merek kita juga sudah mendapatkan di hati pelanggan. Nah, makanya strateginya gimana? Ya strateginya ya kita harus mempunyai nilai tambah ketika pelanggan itu datang ke tempat kita, dan kita memberikan nilai tambah kepada mereka. Sayuran kita rebus 1 atau 2 jam sebelum pemesanan, jadi tidak makanan yang tidak dari pagi sehingga sore kita jual. Kemudian kita juga membuat membuat restoran kita Instagramable sehingga teman-teman Gen Z itu bisa foto-foto. Lalu kita juga menyiapkan menu-menu lainnya, tidak hanya sekedar gado-gado, tapi kita juga ada nasi timbel, rujak juhi, ada juga nasi rames, sehingga para karyawan atau pelanggan kita juga tidak berpikir pada dasarnya. Itu kadang-kadang di benak mereka bilang ini gado-gado doang ya. Oh ternyata ada yang macam-macam juga. Ada lain gitu. Ya. Iya, bisa terus pilih menu lainnya. Iya, terus juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kayak begini kan kita sudah pakai kayak gini ya. Ini tercipta ketika saat pandemi ya. Dan ketika pandemi itu usaha kita merosot, ada seorang kepala sekolah di sebuah TK di Kelapa Gading yang minta saya untuk ngajar mulak gitu loh. Dan akhirnya saya bilang, oke, saya mau boleh ngajar mulak melalui Zoom, Regina. Dan saya mengiyakan aja karena online. Karena saat itu kan PPKM ketat dan kita tidak boleh ada tatap muka kan. Dan akhirnya saya langsung menyetujui permintaan dari ibu kepala sekolah itu. Dan mereka minta mau beli bumbu gado-gado saya, dan pada saat itu mama saya dan istri belum setuju ya, karena adanya pertimbangan takut disalahgunakan bumbu itu. Tapi saya kan menyebut diri saya cowok panggilan, Regina. Cowok panggilan yang suka dipanggil kemana-mana di kampus lah, di perkumpulan, di gereja dan sebagainya. Dan akhirnya saya kan selalu memutarkan video Jack Ma. Jack Ma itu selalu bilang ya, ketika saya sebelum sharing saya selalu puterin videonya Jack Ma. Dan saya di situ Jack Ma kan selalu bilang, ketika orang lain mengeluh, kamu nggak boleh ikutan mengeluh, tapi kamu harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk mencari jalan keluar dari keluhan tersebut. Dan ketika jalan keluar itu kita temukan, maka kita akan mendapatkan sebuah bisnis yang luar biasa. Dan akhirnya dari kejadian itu, saya akhirnya bilang ke mama dan istri untuk kita harus inovasi, harus melakukan sesuatu yang inovasi. Dan akhirnya untunglah, puji Tuhan, mama saya dan istri setuju kita untuk menjual bumbunya. Dan kita menyebutnya di situ training pack ya, karena waktu saat itu kita mengisi kamu tahu ya Regina ya, apa namanya, kotak lunchbox itu yang transparan, yang kotak yang biasa ditaruh nasi goreng. Nah, kita ditaruh di situ, kita bumbu taruh situ, ada gula Jawa, ada godo, ada limo, ada garam, dan itu harus di-assembling, harus dirakit satu persatu gitu loh. Dan saya bilang sama Berta ya, kepala sekolah Popeye Montessori itu, saya bilang jangan lupa ini dikirimkan juga ulekan kayunya. Jadi dibelikanlah ulekan kayu itu untuk ditebar di seluruh rumah dari para murid TK tersebut ya. Dan akhirnya jadilah kita belajar mulak via Zoom, dan itu suatu pengalaman yang tak terlupakan. Dan akhirnya saya berpikir ya Regina, tentunya customer kita harus kita permudah. Jangan menyulitkan mereka dengan
sesuatu yang sebenarnya kita bisa bantu. Akhirnya jadilah proses ini nih, bumbu gado-gado. Kita masukkan di dalam sini semua. Pada awalnya tidak seperti ini, tidak cantik seperti ini, Regina. Tapi kita masih bentuknya masih ya kurang menarik lah. Tapi akhirnya kita mulai mengemasnya menjadi seperti ini. Dan ini hanya tinggal langsung dikasih air sudah bisa menjadi bumbu. Karena tercipta dengan terciptanya ini, Regina, bumbu kita sudah bisa masuk ke 9 negara. Kamu bayangkan, pandemi itu adalah kalau dalam bahasa Mandarin itu namanya weiqi. Jadi sebuah kejadian itu mempunyai dua sisi seperti mata uang yang berbeda. Yeah. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Ketika kita selalu ketika kita selalu fokus pada yang negatif, kita nggak akan ketemu apa-apa. Tapi ketika kita mau belajar sesuatu, mau bersyukur dan mau belajar, akhirnya dan mau berusaha, akhirnya tercipta lah yang dinamakan bumbu gado-gado. Bumbu ini tidak tercipta ketika tidak dalam masa pandemi. Bayangin, masa biasa aja kita santai aja gitu, seperti apa ya namanya, hamster itu yang di dalam rodanya muter-muter nggak karuan gitu. Akhirnya saya ngerti, Tuhan kasih pandemi untuk kita berbenah, untuk kita juga berpikir apa yang kita bisa lakukan, jangan selalu hanya merasa nyaman masuk di dalam sebuah lingkaran dinamakan kenyamanan doang, dan akhirnya kita tidak melakukan inovasi apa-apa. Dan itu sudah menjawab pertanyaan dari tadi saya namanya WP Fireworks, Pak. Iya. Ini udah gabung juga teman saya, teman baru saya namanya Riana Rionita. Rionita. Halo, selamat malam, Bu Riana. Iya, menjadikan tantangan sebagai sesuatu motivasi ya, kok Kelvin. Bener banget. Ya, Oke, Pak, tadi sudah sempat saya penasaran itu, Pak. Tadi Bapak sudah kasih tahu itu yang bungkus hijau itu apa, mau saya tanyakan, sudah Bapak ceritakan. Malah di tengah pandemi menemukan inovasi baru, bikin bumbu gado-gado yang bisa diekspor juga ya Pak jadinya ini. Iya. Jadi kemudian saya bacain lagi ya. Boleh. Saya bacain lagi ya. Ini teman-teman udah banyak yang berkomentar. CNN. Boleh Pak. Space ya. Gado-gado inovatif dan banyak penikmatnya. Sukses selalu ke Kelvin. Thank you. Iya, ini soalnya tadi ada pertanyaan di atas dari Kak Teresia nih Pak, belum terjawab. Saya sebutkan dulu ya Pak ya. Oke nih, halo Pak Kelvin. Tips untuk anak muda nih Pak yang mau start bisnis F&B apa ya Pak? Nah, boleh Pak Kelvin. Ya, tadi di awal saya juga anak muda. Ya, starting small, banyaklah mengikuti proses. Ya, trust the process, bukan banyakin progress. Kalau kata mentor kita ya, banyakin berproses. Ketika usia kalian baru 20, banyaklah mencoba. Nggak peduli kamu jatuh, kamu bangkit lagi. Kamu jatuh, kamu bangkit lagi. Karena umur 20, kamu harus banyak-banyak mencoba. Kegagalan itu sesuatu yang biasa. Ya, dan ketika usia kamu 30, kamu harus sudah masuk di sebuah perusahaan yang dimana ownernya itu terlihat. Jadi bukan perusahaan gede, tapi perusahaan kecil. Di dalam perusahaan kecil dan menengah itu biasanya owner itu biasanya juga akan terlibat di dalam sebuah prosesnya. Dan mintalah mereka sebagai mentor kamu. Yaitu kemudian nomor 2 adalah biasakan untuk selalu inovasi ya. Dan memiliki mentor yang bisa kamu belajar dari mereka. Minta sama mereka, datanglah kepada orang-orang sukses tersebut dengan postur yang berkata sebagai ini, apa yang bisa saya bantu? Can I help you? Apa yang bisa saya bantu kepada Anda yang mau saya bantu? Saya bisa bantu apa gitu loh. Jadi terus belajarlah dari mereka dan bilanglah sama mereka, tolong saya diajari, tolong saya dibimbing. Kalau perlu saya juga mau bekerja tanpa dibayar. Wah, itu sebuah konsep yang luar biasa dan itu saya benar-benar belajar dari mentor saya Pak Tunggal Semari.
Oke, mantap sekali nih Pak. Nah, sudah terjawab ya Kak Tiri untuk pertanyaannya tadi juga di awal sudah disebut. Pokoknya proses ya Pak, apapun bisnisnya semuanya perlu proses, membangun dari awal dulu, dari nol, bangun fondasinya sampai punya bisnis yang bisa berkembang. Tadi sudah sempat saya catat Pak ini, dari tadi Bapak cerita itu Bapak mengutamakan pelanggan, lalu tim, memanusiakan timnya, lalu ada memberikan nilai tambah dari setiap kualitas makanannya Pak ya. Oke. Nah, itu gimana Pak Calvin? Ada pertanyaan lagi mungkin dari Noni Leon Leni 9. Saya mau tanya Pak Calvin. Ya? Saya mau menjadi pebisnis, seorang pebisnis sementara saya tidak punya skill dalam bisnis, bagaimana solusinya. Nah, tadi itu udah menjawab tuh Noni, jadi dekati seorang yang sudah terbukti sukses di bidangnya. Jadi punya saya mentor, juga kalau ya, memang kamu punya mentor, kalau kamu ingin berusaha dalam bisnis kuliner, saya bersedia untuk sharing apa sih yang kamu butuhkan. Kamu bisa kontak saya langsung melalui DM juga di Instagram juga bisa. Karena pada prinsipnya saya sedang membantu. Karena dengan membantu, kalau menurut saya Regina, itu adalah membantu diri kita juga. Mantap Pak Calvin, mantap. Aduh, ini banyak insight positif sekali ya malam hari ini di Senin malam ini dari Pak Calvin. Inspirasinya luar biasa sekali Pak. Saat ini Noni, kita itu sekarang gampang loh mau belajar. Dulu mana ada YouTube. Sekarang kita bisa belajar sama YouTube ya. Bagaimana cara jadi pebisnis. Banyak banget channel-channelnya. Sukses di properti. Terus ada juga Pak Helmi Yahya, mentor saya, itu juga bisa belajar sama mereka, banyak sekali. Tapi kalau Noni ingin belajar sama saya, silakan DM. Silakan. Kak Noni sudah dipersilakan oleh Pak Calvin. Ini panjang nih soalnya. Dijelasin panjang nih. Nanti bisa. Panjang lebar Pak, sampai nanti sejam ya. Bisa one-on-one ya. Nah ini ada dari Kak Rian, temannya Pak Calvin ini ya. Salut dengan konsistensi dan inovasi Ko Calvin dalam melestarikan bisnis gado-gado Boplo. Apa yang menjadi tantangan Pak Calvin nih dan menjaga variasi bisnis kuliner saat ini? Nah, ditanya ini nih Pak, tantangannya dirasakan saat ini itu apa? Saya kalau ditanya tantangan, saya pasti bilang bukan tantangan, tapi itu cambukan tadi ya. Proses, cambukan ya. Kadang mereka juga udah dikasih tahu juga kadang-kadang mereka masih membuat sebuah inovasi di dalam alias sedikit melenceng gitu ya. Kita udah kasih tahu SOP-nya, dia bisa tiba-tiba itu tadi aku bilangnya inovasi ya. Inovasi yang dia luar SOP. Di luar SOP itu dia lakukan seperti itu. Tentunya kalau kita nggak sabaran ya kita langsung emosi gitu ya. Tapi ya kita tahap yang seperti itu kan kita nggak bisa juga terlalu keras dengan mereka. Kita kasih tahu baik-baik sampai akhirnya kalau mereka tidak bisa mengikuti SOP kita ya akhirnya kita dengan berat hati ya kita cut gitu. Jadi ya terus hambatan lainnya apa ya? Saya sih pada prinsipnya karena memang saya tipikal orang people oriented ya Regina ya, suka gitu loh untuk ketemu orang dan suka untuk berbicara, untuk membangun semangat mereka dan ya senang-senang aja gitu loh. Karena memang skill untuk mengatur orang tuh ya penting banget untuk dimiliki oleh seorang business owner ya. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Juga, terima kasih. Semoga terjawab ya Kak Ria. Sama-sama, Noni. Oke, terima kasih jawabannya inspiratorku katanya Kak Noni nih Pak. Nah, ini juga ada komentar dari Rionita, salut dengan konsistensi Ko Calvin dalam melestarikan gado-gado Boplo. Thank you so much. Nah, ini udah tadi dijawab ya. Sudah. Nah, ini Pak. Ada juga guru saya juga nih, Prasetya Embrata. Thank you. Oh, halo Prasetya Embrata. Ini orang public figure ini. Saya udah lama loh kagak membuat IG live loh. Iya. Thank you. Jadi ini kita undang lagi Pak Calvin di IG live, jadi banyak yang gabung juga ya Pak Calvin.
Ya, tentu saja kan ini kita mengundang Pak Calvin, mungkin teman-teman yang mau belajar banyak, mumpung sekarang ada waktunya, ada kesempatannya, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini lanjut Pak, pertanyaan saya ya Pak, karena tadi sempat terpotong nih. Nah, karena tadi ada background Bapak sebagai pembina UMKM juga ya Pak. Mungkin apa sih Pak yang dibutuhkan saat ini bagi mereka untuk membangun bisnis UMKM biar bisa lebih growth gitu Pak? Ya, bisnis UMKM itu pada prinsipnya adalah tulang punggung atau backbone ya dalam perekonomian Indonesia. Indonesia itu tidak masuk dalam jurang resesi kalau menurut saya itu karena adanya UMKM yang berperan. Karena UMKM itu kalau di survei ya, menurut teman saya yang S3 di bidang entrepreneurship, itu perusahaan di dunia itu berawal daripada UMKM ya. Dan kalau UMKM mau sungguh-sungguh dalam berbisnis, maka UMKM itu akan berpotensi menjadi sebuah perusahaan yang besar gitu loh. Nah, yang jadi kendala atau yang dibilang sama teman saya itu yang S3 itu, UMKM itu selalu berjalan di tempat karena mereka tidak memiliki skill-skill yang sebenarnya harus dimiliki ketika mereka melakukan scale up bisnisnya. Nah, itu kan sangat-sangat ironis ya, karena memang angka UMKM kita lumayan, tapi yang berproses atau bertransformasi menuju entrepreneurship itu entrepreneur nggak terlalu banyak. Sehingga angka entrepreneur Indonesia itu kurang dari 5%. Akhirnya negara kita ya belum bisa dikatakan negara maju. Sementara definisi negara maju itu ketika angka entrepreneurship-nya di atas 5%. Nah, banyak hal yang mereka memang belum bisa sampai ke titik itu karena mereka memang belum memiliki skill yang seharusnya mereka miliki gitu, Regina. Dan sebenarnya itu semua juga bisa dipelajari ya, termasuk dalam manajemen keuangan, dalam marketing, itu kan semua harus dibenahi agar mereka bisa menuju yang tadi yang saya bilang menjadi seorang entrepreneur. Dan itu harus dipelajari. Dan saya ini ada sebuah kegairahan buat di dalam diri saya nih, sampai saya kepingin banget, saya bercita-cita untuk punya sekolah kuliner, Regina. Kenapa saya punya pemikiran seperti itu? Ya balik lagi tadi Regina, yang seperti di awal saya ngomong, saya tuh tadi ngelihat di YouTube, wow begitu banyak restoran yang dibuka, terus melesat begitu banyak dalam tempo singkat, tapi 2 tahun kemudian sudah mereka sudah tiada, ya. Jadi saya tuh kepingin banget merek Indonesia, kuliner Indonesia, khususnya bisnis F&B Indonesia itu seperti kayak Korea, Jepang. Keprihatinan saya adalah kenapa sih usaha atau merek-merek Indonesia kok nggak bisa mendunia gitu loh? Nggak seperti kayak restoran Jepang yang ada di mana-mana, Chinese atau Korea dengan K-pop-nya, potensi Indonesia itu luar biasa besar. Apa sih yang salah? Makanya saya juga kemarin mengundang di podcast saya seorang S3, Dr. Pimpin Baktiar, yang merupakan juga dosen di PPM ya, dan begitu banyak di kampus juga dia ini. Saya tuh kepingin dapat masukan juga dari seorang akademisi. Mungkin kalau saya kan sebagai praktisi. Dan ya doakan saja Regina dan teman-teman semua agar cita-cita saya itu bisa tercapai, karena saya memang ingin memberikan kontribusi kepada pelaku-pelaku bisnis di Indonesia untuk bisa, ayo kita sama-sama bergandengan tangan, apa sih yang masih kekurangan kita, ayo kita tambal satu persatu sehingga lebih banyak lagi entrepreneurship Indonesia tercipta di negara kita, dan negara kita akan bisa semakin maju, Regina. Gitu. Amin. Semoga cita-citanya Pak Calvin bisa segera terwujud ya Pak, karena Amin. apa ya? Iya, karena
Ya seringkali sedih ya Pak, kita kemana-mana lah kok, makanya Korea lagi, ini Jepang. Iya, Korea Padahal kan lagi. ini di Indonesia. Sementara makanan kita terlezat di dunia loh, dan mereka cita rasanya juga banyak sekali. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Iya Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari WB_Fireworks. Bagaimana Pak Kelvin mengantisipasi harga bahan baku yang naik turun di pasaran? Wah, thank you untuk pertanyaannya. Nah, ini adalah merupakan sebuah apa ya? Ya, cambukan juga, Pak. Nah, iya, cambukan juga. Itu balik lagi. Di Indonesia harga kadang-kadang turun naik ya. Kalau lagi musim hujan cabai bisa 100.000, melebihi harga daging, ya kan? Nah, kalau ditanya bagaimana mengantisipasi harga bahan baku yang naik turun di pasar, kalau naiknya tidak terlalu besar, saya sedapat mungkin tidak langsung menaikkan harga, karena kalau menaikkan harga di Garuda Boplo itu mahal, Regina. Kenapa? Buku menu kita tuh berlembar-lembar dan bukunya udah kayak komik, komik dalam hardcover yang tebel gitu. Kayak novel ya, Pak. Jadi ya kayak novel itu, jangan-jangan. Jadi kan berlembar-lembar, dan itu kan juga akan menyita mengeluarkan biaya juga gitu. Dan kalau memang sedapat mungkin, kalau bisa kita bisa menawar ke suppliernya agar supaya juga mereka memberikan bahan baku yang baik ya, walaupun dalam keadaan naik ya kita minta pengertian mereka lah, supaya juga jangan terlalu mahal sekali, karena memang bagian finance dan bagian purchasing juga akan pusing dengan adanya kenaikan harga tersebut. Nah, kita pertama-tama ya kita meminta pengertian mereka. Kalau sampai kenaikan harganya besar dan tidak terkendali, ya akhirnya kita dengan berat hati juga menaikkan harga produk kita. Tapi biasa juga kita sangat-sangat berhati-hati dan tidak mau gegabah ketika kita menaikkan harga tersebut. Gitu. Balik lagi ya Pak. Jadi bekerja sama dengan partner. Gimana Pak? Dapat mungkin kita juga menaikkan, kita tidak menaikkan, tapi juga kita juga diimbangi dengan kualitas yang selalu terjaga gitu, Regina. Oke. Mantap sekali, ini semoga terjawab ya Kak WB_Fireworks. Jadi kembali lagi untuk masalah harga ini pentingnya berrelasi dengan partner supplier ya Pak ya. Jadi bisa ya nego-nego lah ya Pak. Gitu. Jadi harga kualitasnya tetap baik gitu. Nah, ini ada lagi nih komentar ya. Dari Riana, Rio Dita. Wah, ini aktif banget, keren banget. Keren, luar biasa. Semoga bisa menginspirasi generasi muda dalam melestarikan resep ibunda ayah yang melestarikan resep turun-temurun dan jadi panjang amal jariahnya. Amin, terima kasih. Amin. Nah, ini Ibu Riana ini juga punya resep makanan macam-macam nih. Tadi udah mulai bercerita di saya. Semoga juga sukses. Makanan tradisional ya, juga ya. Ya, makanan tradisional dari keluarganya. Oke, Pak Kelvin, tadi sempat disinggung sedikit tentang ada podcast dan YouTube. Pak Kelvin mungkin boleh disebutkan lagi Pak, YouTube dan podcastnya apa biar teman-teman bisa berkunjung juga di sana. Boleh. Buat teman-teman yang ingin lihat ini bisa bergabung di YouTube saya di Kelvin Hartono Official. Saya ketik ya. Iya, boleh Pak. Hartono Official di YouTube. Silakan dibantu di subscribe, like dan komen, sangat berarti buat saya. Kalau podcastnya juga di YouTube ya? Atau di media sosial lain? Saya di YouTube aja. Saya ngundang banyak orang-orang yang sukses di bidangnya, yang persyaratannya adalah mereka benar-benar pelaku bisnis gitu. Dari jadi teman-teman keren Pak. Thank you. Terima kasih Teresia. Nah ini Pak, saya ada kan gak kerasa nih Pak ya, waktu hampir 1 jam ini Pak sudah kita ngobrol-ngobrol. Kemungkinan besar
kita akan diperpanjang, Regina, lebih dari 1 jam. Karena saya juga ada pernah lakukan seperti itu. IG Live itu kita bisa dapat di atas 1 jam. Jadi nggak apa-apa. Nanti kalau bisa dilanjut aja. Jangan dihentikan. Takutnya teman-teman ada yang kepingin bertanya atau nanti kita juga umumkan pemenangnya. Dari Kumaria Rola. Sukses selalu, Pak. Thank you. Nah, ini Pak, saya lanjut dari pertanyaan saya ya, Pak. Ya. Nah, ini saya mau tanya ini, Pak. Tadi kan juga Jadi Bapak juga pernah cerita tentang membangun bisnis tadi ya. Jadi pentingnya komunitas ini menurut Pak Calvin gimana? Jadi kan nanti perlu mentor, perlu supplier, perlu partner. Nah, gimana nih Pak cara membangun komunitas atau pentingnya komunitas di bisnis Pak Calvin ini gimana? Boleh sharing komunitas sedikit, Pak? Ya, komunitas itu menentukan keberhasilan kita. Karena kita juga kayak sapu lidi ya, Regina ya. Satu lidi akan sangat-sangat mudah untuk dipatahkan kan. Ketika kita bergabung dengan teman-teman yang sama-sama berjuang di dalam bisnis yang sama, maka kita akan menjadi seperti sapu lidi yang diikat menjadi satu. Banyak ikatannya. Ya, Pak. Itu akan susah banget untuk dipatahkan. Ketika kita mengalami dalam keadaan lemah, atau kita tertekan atau sedih, mengalami bisnis yang mungkin galau karena bisnis, kita bisa dikuatkan oleh teman-teman kita yang mungkin dia terlebih dahulu sudah mengalami proses tersebut. Dan kita juga bisa belajar dan minta di mentoring. Teman-teman melalui forum IG Live ini saya bilang kalau memang teman-teman kepingin belajar, teman-teman bisa menghubungi WA saya karena saya juga membina WhatsApp grup saya yang bernama Great Friend Get Live, di mana teman-teman juga bisa belajar untuk berbisnis kuliner ataupun berbisnis yang lainnya. Di situ teman-teman bisa bergabung dan kita mempunyai program-program untuk contohnya program support membeli produk teman. Jadi teman-teman punya bisa promosi kapan saja dan kita nanti member yang lainnya juga bisa membeli produk teman-teman di situ. Tidak ada saling batasan kenal waktu satu produk sama lain ya Pak. Itu dan juga saya juga pada tanggal 11 Februari ini membuat sebuah acara yang namanya Kopdar. Itu tidak ada agenda atau tidak kita panggil pembicara dari luar, tapi kita berkumpul di situ. Semua teman-teman diberikan kebebasan selama 3 menit untuk berjualan di forum itu. Nanti teman-teman yang tertarik, ya bukan kita kopi darat, kita kumpul. Oh langsung. Di Gado-Gado Boblok, kita kumpul, kita bawa produknya, kita boleh jualan, saya kasih kesempatan untuk 3 menit atau 4 menitan lah untuk mempresentasikan produknya. Teman-teman yang tertarik silakan monggo langsung beli produk teman tersebut. Saya dan sudah bergabung sekitar 50 orang. 50 orang sudah bergabung untuk acara tanggal 11 Februari 2023 jam 11 di Gado-Gado Boblok cabang Cikini Raya nomor 111. Jadi penuh dengan angka 11. Begitu. Iya. Lokasinya di Gado-Gado Boblok sendiri ya, Pak? Di Jalan Cikini. Oke, teman-teman yang mau langsung join, bisa langsung. Perlu registrasi dulu atau gimana, Pak? Ini. Langsung ke WA saya ya. Ini nomor WA saya ya, 0816. Langsung dikasih WA. Yes. Oke, teman-teman yang mau langsung join bisa langsung WA Pak Calvin, nanti langsung registrasi dan kumpul langsung di tempatnya Gado-Gado Boblok ya Pak, yang di Jalan Cikini Raya. Ini ada komentar dari Noni Leon Leni 9, sharing yang sangat inspirasi, semangat terus pantang mundur sebelum berhasil. Thank you Noni, thank you support. Ini ada juga komen dari Kak Dinda Novelia Kak, sangat bermanfaat sharingnya Pak. Iya. Ini kamu tahu nggak Dinda itu kerja di mana? Regina, kerja di BCA. Di BCA cabang Cikini. Wah, ini kenal semua ini, Pak. Iya. Pelanggannya Bapak semua ini. Ayam Kremes Topati, thank you sudah bergabung. Terus ada
Humariaro, thank you, sukses selalu. Oke. Banyak pelanggannya Bapak ini sepertinya yang gabung ke sini ya Pak ya? Enggak, ini gunanya. bukan, saya nasabah BCA Pak. Saya nasabah BCA Regina. Di jadi memang bukan hanya di prioritas Kini Raya itu. Ya, Kini. Jadi apa ya, Pak Calvin ini berarti gak hanya ke timnya saja, gak hanya ke pelanggannya saja, bisa membangun relasi itu ke semua pihak ya Betul. Pak, termasuk ke banknya juga. Iya, betul. Saya senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman baru ataupun siapa saja yang saya senang bergaul pada intinya, karena memang saya tipikal people oriented Regina. Kalau kita mau jadi pengusaha, kita harus mau tidak mau harus belajar yang namanya people skill. Bagaimana memahami orang, bagaimana kita mempengaruhi orang, bagaimana kita pribadi kita harus disukai. Karena bagaimana kita mau membeli produk kita, bagaimana orang mau membeli produk kita, Regina, ketika kita menjadi pribadi yang menyebalkan. Saya banyak sekali orang-orang yang tidak dibeli produknya bukan karena produknya tidak bagus, tapi mereka mempunyai kepribadian yang menyebalkan, bikin orang bete. Jadi malas beli ya Pak? Orang bete, jadi nggak malas beli, betul. Oke, berarti aduh ini inspirasi banget dari Pak Calvin ya, jadi orang baik itu kuncinya. Nah Pak, ini nanti dicatat ya Regina, teman-teman. Ini ada teman saya lagi, Mina 6002 yang juga nonton. Mina, halo. Halo, selamat malam Bu Mina. Nah Pak, ini saya kan sempat stalking ini Pak, kalau boleh jujur stalking IG-nya Bapak. Bapak kasih tips sukses bisnis kuliner. Ada beberapa itu Pak. Nah itu mungkin Pak boleh di-sharingkan dan dijelaskan satu persatunya mungkin Pak Calvin. Ini ada beberapa teman-teman juga yang mau tahu lebih dalam tentang tipsnya dari Pak Calvin. Oke, saya baca ulang nih tepat. Iya, saya tahu dari IG-nya Bapak soalnya. Tips bisnis kuliner ya, ini satu adalah kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Ketika ada produk, saya bilangnya kan sparring partner ya, bukan sebagai kompetitor ya. Karena kompetitor tuh bahasanya nggak enak banget. Kalau kompetisi tuh rasanya kita lebih harus menghabisi lawan gitu ya. Benar ya Regina ya. Tapi kalau kita bilang sparring partner, kita itu orang atau produk dia itu akan mencambuki kita sehingga produk kita akan harus lebih baik lagi daripada mereka gitu ya. Pertama adalah jujur kepada diri sendiri. Jika ada produk yang makanannya lebih baik daripada kita, ayo kita belajar. Ayo kita membuka diri untuk menerima masukan dari mereka. Contoh, jujur itu juga harus kepada customer kita ya. Jujur ketika kita bilang pakai bahan tertentu, ya harus beneran kita pakai gitu loh. Tidak boleh kita membohongi pelanggan. Karena pelanggan itu adalah orang-orang yang membeli produk kita. Dan pada prinsipnya pelanggan itu jauh-jauh lebih pintar daripada kita, Regina. Iya kan? Jadi komposisi bahan makanan nggak boleh ditipu-tipu ya Pak? Regina? Iya. Ketika karyawan saya melakukan inovasi yang tadi saya ceritain, inovasi yang negatif. Iya. Contoh, lontong itu ada 6 potong, tapi dia kasihnya 5 potong. Customer tahu. Contoh lagi, ketika kru saya lupa kasih telur, customer juga tahu. Ketika porsinya tuh berkurang, customer juga tahu. Customer yang smart. Ya, jadi jangan pernah sekali-sekali membohongi mereka. Itu yang pertama. Memperhatikan ya Pak. Iya, betul. Mereka sangat-sangat lebih pintar daripada kita. Yang kedua adalah jagalah hubungan baik dengan pelanggan. Pelanggan itu bukan sebatas ketika mereka beli, kemudian kita katakan bye-bye, sampai jumpa, sayonara. Terima kasih. Iya. Tapi kita harus jadikan sebagai sahabat atau sebagai teman. Saya mencontoh mama saya. Mama saya kalau ada lagi tugas di manapun, itu dia menyapa pelanggan. Dia bukain pintu pelanggan. Dia ajak ngobrol pelanggan. Dan pelanggan terasa senang kan ditemani oleh kita kan. Dan ketika mereka senang, sebenarnya jualan gado-gado itu kan banyak sekali ya Regina ya. Iya betul Pak. Gado-gado yang abang-abang ada 15.000, ada 10.000. Mereka boleh milih.
Tapi kenapa mereka senang makan di gado-gado Oppo? Salah satunya adalah keramahan kita. Iya, gado-gado kita udah hampir 50.000 harganya, Regina. Wah, premium ya Pak. Kenapa mereka balik lagi? Kenapa mereka bisa repeat order? Nah itu. Yang dicari tetap produknya hampir mirip, Pak. Iya. Produknya mungkin mirip-mirip sama ya, namanya gado-gado ya, sayur-sayuran sama kacang. Kan? Mereka tidak menemukan di tempat yang lain ketika kita menyapa mereka, mengajak ngobrol. Kalau ketemu sama saya bisa foto bareng sama mereka. Iya. Ketika ada bule yang datang, saya kasih bumbu. Saya kasih bumbu gado-gado supaya mereka mencicipinya. Ketika ada program Gold sama Gojek, saya kasih minum mereka teh manis. Nah itu kan sentuhan manusia. Manusia itu perlu diperhatikan dan tidak mereka dapat ketika mereka makan di tempat yang lain. Itu seperti itu. Seperti itu. Kuncinya. Ya itu kan nomor 2 ya. Dan yang ketiga adalah ketiga adalah open mind. Kita harus bisa membuka diri kita dan bertanya kepada mereka. Jarang sekali owner atau business owner, apalagi dalam bisnis F&B, kadang-kadang mereka arogan. Mereka nggak mau nanya apa sih yang kurang dalam produk kita. Banyak-banyaklah bertanya kepada mereka. Salesman yang terbaik adalah salesman bukan yang kebanyakan ngoceh, tapi salesman yang baik adalah salesman yang banyak bertanya. Bertanya apa? Bertanya kebutuhan pelanggan. Banyak bertanya mengenai apa sih perasaan pelanggan ketika mereka makan di tempat kita. Dan kita di Gado-Gado Boblo, kita bikin laki angpau, Regina. Orang customer yang belanja 200.000, kita kasih mereka undian bisa dapat laki angpau, dan angpaunya isinya kupon makan gratis produk-produk. Dan mereka voucher ya Pak? Iya, voucher itu isinya produk makanan yang mereka bisa dapatkan secara gratis. Waduh, mantap. Ketika customer kita makan dan mereka dihargai dan mereka dapat hadiah, itu mereka seneng banget, walaupun mereka orang kaya, Regina. Siapa sih orang di sini yang tidak seneng gitu, walaupun dia juga berlebih ya uangnya. Tapi ketika mereka dikasih hadiah, itu seneng banget. Pasti Pak. Saya jadi mendapatkan hati pelanggan. Iya, memenangkan mereka. Saya ambil contoh dari program Lucky Ball ini ketika saya membeli sebuah apa ya kita ngomongnya. Ketika saya belanja di Roximas, saya perhatikan kita kalau belanja ya udah dapat produk, udah bayar, selesai. Saya perhatikan ada sebuah toko, di mana saya lihat ada speaker Bluetooth-nya menarik sekali. Dan saya beli kan, saya nggak tahu ternyata ada undiannya, dan akhirnya saya beli produknya dia. Ini ada karena Bapak udah belanja 150.000, Bapak boleh dapat undian nih. Kemudian saya dapat undian, masukin tangan saya ada kayak semacam angpau. Dan di situ saya dapat undian ya. Undiannya apa tahu nggak hadiahnya, Regina? Charger. Kita dapat charger aja, kita seneng kan? Seneng. Kok rasanya kok enak, seneng banget. Beberapa hari kemudian saya datang lagi ke situ, saya belanja lagi Regina. Saya minta undiannya lagi, dapat lagi. Kan itu dapat lagi Pak. Itu iya, dan itu ternyata hadiah itu yang membuat candu buat pelanggan-pelanggan kita. Belanja lagi. Iya. Balik lagi. Seperti itulah, dan kita harus membuat sebuah program seperti itu. Dan kita sudah lebih dari 1 jam, Regina. Iya. Iya betul Pak. Karena memang saya udah percobaan waktu itu, dan akun saya memang sudah bisa lebih daripada 1 jam. 1 jam, oke. Iya, jadi memang untuk memenangkan hati pelanggan itu macam-macam ya Pak. Salah satu programnya tadi kasih bonus, kasih hal-hal yang bikin surprise gitu kan, jadi menyenangkan ya Pak. Mau balik lagi, mau beli lagi, belanja lagi. Iya, siapapun mau pasti Pak, yang free gitu. Waduh, suka pasti. Oke. Nah, dari Pak Kavin ini mungkin sudah dapat
pemenang untuk bukunya atau Ya, kita perpanjang lagi nih Pak? saya, Karena sudah jam 21 lebih 10. Saya mau kasih hadiah untuk ini ya yang sorry. Di scroll lagi. Yang tadi. Ini kok nggak bisa. Rio Rita. Kak Ria. Rio Rita. Kak Ria Rio. Oh, Kak Riana Rio Rita. Ya, itu Kak Riana Rio Rita. Ya. Setelah ini kemudian, boleh DM ya? Boleh, tapi itu udah WA saya, udah punya WA-nya. Oh, sudah. Jadi udah kontak. Kemudian yang kedua adalah Noni Neon. Kak Noni. Iya. Waduh, selamat untuk Kak Ria dan Kak Noni ini dapat ilmu berupa buku. Satu lagi. Oh, ada lagi. Satu lagi. Kan 3. Waduh, Pak. Oke. Satu lagi. Ada Kak Wipi tadi. Boleh, Pak? Saya bantu scroll. Bantu scroll ya. Ada Kak Dinda, Desia tadi, Pak. Ada Kak Dinda. Dinda. Nanti Dinda, kalau ketemu saya mau kasih hadiah juga. Kak Dinda, selamat Kak Dinda. Sama ada Kak WB Fireworks. Tapi boleh WA saya. Boleh WA, boleh DM ke dengan Salty. Boleh DM. Nanti boleh. Nanti alamatnya di mana gitu ya Pak. Nanti kita bantu nanti kita kirimin, untuk menyampaikan. Waduh, siap Pak Calvin ini terima kasih dari Kak Ria, terima kasih Kak Calvin, terima kasih Kak Regina, dari Kak Noni juga terima kasih banyak, inspiratorku itu Kak. Yang JB tadi belum ada feedback ya Pak. Mungkin teman-teman yang belum punya WA-nya Pak Calvin bisa DM juga ya nanti ya Pak ya, bisa dibantu gitu. Oke Pak Sita, sudah hampir 1 jam ini Pak Calvin. Mungkin nanti kita agendakan lagi ya Pak Calvin. Sudah lewat 1 jam. Iya. Lewat. Semoga bermanfaat ya sharing kita ya. Semoga bermanfaat, semoga insight-insight positif bisa diterima oleh teman-teman sekalian ya. Mungkin Pak Calvin nanti kita bisa agendakan kembali IG Live bersama kami karena ini mungkin masih banyak teman-teman yang penasaran terkait ilmu-ilmu dari Pak Calvin ya. Nah, dari WB Fireworks juga sudah jawab. Terima kasih Pak Calvin katanya. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu Pak, sayang sekali kita harus tutup acara kali ini. Kita sambung lagi di acara selanjutnya ya Pak Calvin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Sudah meluangkan waktu di tengah-tengah acara Imleknya. Bisa tetap join bersama dengan Salting. Oke, kalau gitu Pak Calvin, kita undur diri dulu. Kita izin undur diri ya Pak Calvin. Kita pamit. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu Pak Calvin. Thank you. Tuhan memberkati. Bye. Bye Pak. Terima kasih.